Terlalu manis untuk dilupakan. Bukan sebuah kenangan yang terlalu manis untuk dilupakan, tapi sesuatu hal yang manis. Jadi beberapa hal yang manis itu terkadang itu kalau di kehidupan kita itu pasti enak. Seperti halnya masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat di lapangan, bener nggak? Kita lihat di lapangan, Cik Don. Ya, ya. Ayo ajak bicara sebentar ya. Ya, ya, siap. Main acting doang ya. Siap. Jadi kalau di masyarakat itu kan sebenarnya kita itu melihat dari sisi konsumsi ini ya, makanan, konsumsi. Masyarakat itu bener ya, suka yang manis-manis ya. Bener ya. Karena selain untuk menambah kalori, makanan masyarakat kita cuma terbagi dua, suka asin dan suka manis. Suka manis. Apalagi kalau orang-orang kulonan ya, istilahnya kulonan ya. Iya. Masakannya itu kan manis-manis gitu. Jawa Tengah. Tapi Bogor, juga Jogja, seperti yang Semarang. kita ketahui, banyak juga produk-produk makanan yang dahulu kala yang ini ya yang saya tahu sih. Persentase gula itu sekian persen, sekarang turun. Bener. Bener ya? Karena Nggak dari usah sebut merek gitu ya. dari sisi WHO juga Oh iya, mulai ada anjuran untuk menurunkan gula, mulai dari susu layak minum. WHO menganjurkan 1 tahun ke atas boleh konsumsi susu kan. Oke. Nah, itu mulai dikurangi gulanya, mulai sugar free, diganti beberapa opsi seperti apa ya? Gula buatan itu apa ya namanya, dari daun apa lupa saya. Pohon kelapa, Bisa. gula aren itu ya? Ya bukan. Kalau susu ya enggak pakai gula aren. Oh, bukan. Oh, bilangin susu tadi. Tadi Bicarakan susu. susu. Maaf, kurang fokus ya. Daun Latvia atau apa gitu ya. Oke. Jadi korelasinya dengan manis-manis itu kan memang kenapa WHO, kira-kira kenapa WHO itu menyarankan harus diturunkan kadar gulanya itu? Karena peningkatan penyakit karena kandungan gula semakin kesini semakin banyak ya. Oke. Dari sisi penyakit diabetes atau penyakit peserta karena gula lainnya semakin banyak ya. Karena diabetes itu penyakit tentang metabolisme tubuh. Jadi setelah diabetes biasanya ada penyerta penyakit lainnya, kolesterol, Oke. dan banyak hipertensi juga karena gula awalnya. Nyuwun sewu ini kalau boleh tahu ya. Iya. Saya dengar-dengar sampean itu memiliki sesuatu hal yang berhubungan dengan manis-manis itu tadi. Mohon maaf ya. Siap. Ya wajah manis. Wajah manis. Iya. Waduh, Kulit, alhamdulillah. ya. Kulit manis juga kan, hitam enggak tapi bisa disebut manis ya. Oke, langsung saja, bener ya? Oh iya. Sama manis-manis. Artinya memiliki Yes. Kebetulan saya dianugerahi dengan penyakit diabetes. Oke. Ya. Pertama kali ketemu, pertama kali tahu kapan itu? Check up tahunan dari perusahaan waktu itu kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Oke, dari check up ya berarti ya. Waktu itu sebelum check up, apakah ada gejala? Apakah tahu-tahu dari check up saja? Oh gitu. Awalnya itu sebelum check up itu gejalanya cepat lelah, Cepat lelah. terus sering buang air kecil, bangun tengah malam, buang air kecil, dan sering lapar. Oh, sering lapar. Oke. Sering lapar. Kemudian setelah tahu check up itu perasaan sampean gimana? Kalau boleh tahu. Awalnya sih ignore ya, mengabaikan ya. Mengabaikan. Jadi istilahnya umur saya masih segini ya, masih 30-an waktu itu. Ikut penyakitnya wong tua ya, saya anggap 30 tahun. Medical check up diabetes. Kemudian dari sisi merunut enggak? Dari sisi keturunan gitu memang ada. Ada dari ibu memiliki penyakit diabetes. Oh, jadi seperti yang saya dengar, sepertinya memang diabetes itu salah satu penyakit menurunnya. Iya. Benar ya? Itu hanya untuk yang keturunan diabetes memiliki kemungkinan besar untuk memiliki penyakit diabetes juga. Juga. Berarti keturunannya memiliki kemungkinan lebih besar. Oke.
Jadi ini mohon maaf ya, ini ada di suasana gerimis-gerimis sahdu. Ini ngomong-ngomong sandal saya gini nih. Becek, ini ada di sebuah tengah sawah. Ini adalah Ini gedung. pemilihan tempat yang sangat bagus Iya, ini. Ya. Jadi ini kita buat senatural mungkin. Di belakang ada latar belakang musik orang duwe gawe, orang duwe gawe. Lanjut ke pertanyaan. Iya, lanjut. Jadi setelah mengetahui dari Ya medical check up, Allah. kemudian ternyata keturunan juga. Wijiin nanti ya Waktu Allah. itu treatment pertama apa? Awalnya pakai obat Amaril. Amaril itu hampir sama dengan Glimepiride, cuma beda pabrikan aja. Oke. Ya obat paten lah. Oke. Kalau Amaril itu. Jadi Amaril itu saya pakai setelah positif, setelah tahu diabetes, tahu menderita diabetes, setelah 1 tahun saya pakai Amaril. Amaril. Itu pil ya bentuknya ya? Obat apa ya? Iya pil lah. Pil ya. Iya. Tapi Itu berapa tahun konsumsi pil itu? hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi di kalau menurut saya sih di tubuh saya maksudnya tidak ada apa ya, masih kurang bisa menetralisir diabetes saya. Oke. Jadi Berarti setelah 1 tahun itu akhirnya berganti dengan obat. akhirnya saya awalnya itu ganti nasi merah, selalu nasi pakai nasi merah ya. Berapa tahun nasi merah? Obat dan nasi merah juga hampir kurang lebih 1 tahunan lah. Oke. Jadi nggak pakai nasi putih. Oke, 1 tahun. Nasi merah tetap masih, waktu itu sempat rawat inap juga karena gulanya tinggi lagi. Terus akhirnya ya Allah, tasku teles. Kemudian? Lah waktu itu ke dokter spesialis penyakit dalam, akhirnya disarankan pakai insulin. Pakai insulin. Itu mulai dari tahun berapa? Insulin udah baru 3 tahunan. 3 tahun terakhir ini? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini. Kalau memakai insulin injeksi, Iya. itu sudah tidak memakai obat. Sudah tidak pakai obat karena Sudah insulin nggak pakai pengganti penurun pengganti apa ya? Ya pengganti insulin alami dalam tubuh. Oke. Insulin injek itu ya. Oke. Berarti sekarang sudah 3 tahunan memakai insulin injeksi. Iya. Injection. Ya Allah, cek sarone gawe vlog gitu. Ini gerimis memang, gerimis yang lumayan tapi ya kena daun-daun sedikit. Ada nggak hal yang penting yang harus diinformasikan kembali terkait dengan treatment ketika memiliki diabetes? Jadi untuk menderita diabetes ya, sekarang ini nggak memandang umur. Oke. Ada yang mulai remaja udah terkena penyakit diabetes, dan saran saya jangan menyepelekan penyakit tersebut. Oke. Saran saya sih selama saya memakai obat ataupun diet karbo, tidak pakai nasi putih, pakai nasi merah aja, yang paling bagus tetap insulin. Harus tetap injeksi Insulin ya lebih menstabilkan lah gula darah. Karena kalau dari sisi alat berapa waktu itu? Kalau alatnya injeksi insulin itu? Satu pen itu sekitar Bukan, 200. alatnya. Alat apa? Alat yang untuk menginjeksi. Satu pen itu 250.000. Itu bisa untuk 1 hari 3 kali, ada 300 unit. 300. Satu mili itu 300 unit. Jadi kalau dosis kita kan dosis per unit ya. Sebelum makan berapa unit? Satu pen itu isinya 300 unit. Kalau sekarang saya ini masih 20 unit. Pakai 20 Sebelum unit. makan pakai 20 unit. Jadi satu pen itu bisa dipakai 6 hari. 6 hari. Eh, 20 unit itu satuannya. 20 kali 3 60 5 hari, sorry. 5 hari. Berarti 1 kali injek itu 20 unit. Iya. Sekali injek ya. Heeh. Berada di posisi mana kalau boleh tahu injeknya? Injek itu ada di bagian lemak lengan kanan, cari lemak lengan kiri, di sini lipatan perut sebelah kanan, sebelah kiri sama paha kiri dan paha kanan. Itu Cari yang bagian lemak nih. bagian lemak. Itu kurang lebih 6 bagian itu tadi ya. Iya, 6 bagian itu adalah tempat untuk menginjeksi insulin tadi ya. iya, Jadi pilih yang paling nyaman di mana gitu ya. iya benar. Pilih yang paling nyaman. Kemudian dari treatment makanan, benar-benar harus dijaga ya. Iya, kalau harusnya sih dijaga. Cuma saya karena sudah pakai insulin akhirnya lebih
pada ngelos. Oh gitu. Harusnya tetap pakai dijaga. insulin tapi makannya tetap dijaga. Oke. Nasi nggak boleh lebih dari 3 sendok. Harusnya. Harusnya ya. Terus untuk makanan manis, teh manis ataupun es krim harusnya enggak minum, enggak makan lagi. Oke. Sedikit informasi itu terkait dengan rekan saya yang ternyata memiliki dianugerahi, dikasih Ya, istilahnya apa ya? apa ya? Yes. Dia dianugerahi itu. Ya. Dikasih jalan hidup. Dikasih jalan hidup Penyakit ternyata diabetes. penyakit diabetes. Ya dijalani Umur aja yang ya. masih muda. Iya, kurang umur lebih masih 30-an, 30 tahun. Semoga saja bermanfaat ya. Bisa Ya. share, saling share nanti dari apa yang sampean. Ini ikhlas ya, nanti kita share ya. Ya, siap. Kita di share di YouTube. Untuk pengetahuan Untuk teman-teman, pengetahuan, saya kira-kira apa lagi? Ada Bisa. yang kurang enggak? Ada yang kurang lagi enggak? Informasinya. saran saya sih itu aja. Jadi Jaga makanan, jangan jaga menyepelekan. makan, terus pakai insulin aja, jangan Harus obat. pakai insulin. Karena ada yang katanya obat herbal atau apapun itu hanya untuk pencegahan, tidak untuk seperti kita yang sudah terkena. Oke. penyakit Insulin diabetes. ini kalau secara pemerintahan BPJS Iya. itu Tercover. di-cover enggak? Tercover kok. Di-cover ya. Di-cover Ibu saya kebetulan pakai insulin juga tercover. Oke, jadi mulai dari insulinnya semuanya itu tercover berarti ya. Iya. Jadi ketika saya membutuhkan hari ini habis, ternyata saya itu tercover oleh BPJS. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bro, Iya. atas share-nya. Semoga Siap. saja bermanfaat bagi netizen yang lainnya. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah mulai basah ini, jadi saya harus berpindah tempat ini. Tasnya sudah basah ini. Nah, ini sepatunya juga beletokan semua ini. Ya. Ayo kita berpindah. Bismillah.